Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Renungan hari ini berjudul Menolak Hal-hal yang Berkilauan, ditulis oleh Ellison Kieda. Suatu kali dalam The Andy Griffith Show, itu acara TV di era 1960-an, seorang pria memberitahu Andy bahwa ia harus membiarkan putranya, Opie, memutuskan sendiri bagaimana ia akan menjalani hidupnya. Andy tidak setuju. Anda tidak dapat membiarkan anak muda mengambil keputusan sendiri. Ia akan menyambar benda berkilauan pertama yang dibungkus dengan pita mengkilap di hadapannya. Lalu ketika ia menyadari jebakan di balik benda itu, semuanya sudah terlambat. Gagasan-gagasan yang sesat selalu dikemas dengan sangat memikat sehingga sulit untuk meyakinkan mereka bahwa ada banyak hal yang mungkin lebih baik untuk jangka panjang. Ia menyimpulkan bahwa penting bagi orang tua untuk memberi contoh perilaku yang benar dan membantu anak untuk menampik godaan. Ucapan Andi terkait dengan hikmat yang ditemukan dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Banyak orang mungkin membaca kata-kata tersebut sebagai janji, tetapi sesungguhnya ayat tadi adalah sebuah panduan. Kita semua dipanggil untuk mengambil keputusan pribadi untuk percaya kepada Yesus. Namun kita dapat membantu meletakkan dasar yang sesuai dengan firman Tuhan melalui kasih kita kepada Allah dan kecintaan kita pada kitab suci. Kita pun dapat berdoa agar saat anak-anak kita tumbuh dewasa, mereka memilih untuk menerima Kristus sebagai juru selamat dan berjalan di jalannya dan bukan di jalan orang yang serong hatinya. Kemenangan kita sendiri atas hal-hal yang berkilauan berkat pertolongan Roh Kudus juga menjadi kesaksian yang kuat. Roh Allah menolong kita untuk menolak godaan dan membentuk hidup kita menjadi teladan yang patut ditiru. Sahabat ODB, mengapa baik untuk kita mengingat bahwa Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 bukanlah janji, melainkan prinsip yang bijaksana. Lalu siapa yang Tuhan percayakan untuk Anda didik dalam jalannya? Mari kita berdoa. Bapa terkasih, tolong aku untuk menanamkan nilai-nilai-Mu ke dalam hati anak-anak yang telah Engkau tempatkan dalam hidupku. Amin.